Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Biksu tua dengan sosok reot, tumpukan keriput, dan pakaian biksu yang rusak. Seluruh orang tua dan sedikit ceroboh, seperti skemer merangkak keluar dari kubur. Iblisku penyayang, baik, dan baik hati. Biksu tua itu terhuyung-huyung dan berjalan dari kejauhan, dan setiap langkah yang diambilnya akan lenyap di tempatnya, dan kemudian dari ruang kosong yang lain tiba-tiba muncul, hanya beberapa langkah muncul ke langit di atas kuil Xiaolin. Daging anjing hitam berbau harum, biksu tua aku belum mencium bau daging selama sekitar 3000 tahun. Lonceng raksasa mendidih dalam air mendidih, dan aroma daging berkibar-kibar. Biksu tua itu dengan lembut melambaikan tangannya, sepotong besar daging anjing harum dibawa ke tangannya oleh udara. Makanlah. Ini benar-benar hal yang baik, ini adalah suplemen besar. Kata-kata lama melayang di atas kuil Xiaolin, yang membuat semua biarawan di kuil Xiaolin terpana. Mereka berpikir bahwa seorang biarawan dewa yang tak terlihat akan keluar dan menyelamatkan kuil Xiaolin. Di bawah instruksi Chen Nan, bayi naga dan Zijin Shenlong terbang di belakangnya, menghindari biksu tua yang tiba-tiba muncul. Melihat Chen Nan sebagai musuh, Nangong Yin merasa canggung ketika dia berdiri. Biksu tua itu tampak sangat sulit untuk kusut, dan dia dengan cepat mundur. Chen Nan memegang pedang langit yang terbelah, cahaya ilahi yang ganas diarahkan ke langit, seluruh orangnya menghembuskan pembunuhan tanpa akhir, bangkit dari langit, dan berdiri di hadapan biksu tua itu, dengan dingin berkata, surga turun. Ya, beku tua itu menjawab dengan santai, dengan santai. Pergerakan orang-orang di langit sangat cepat, sehingga dengan cepat mengirim yang kuat untuk berurusan denganku. Biksu tua itu tampaknya sibuk makan daging, tetapi tidak menanggapi Chen Nan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan memegang segelas anggur di tanah ke udara, membuka segel lumpur, minum kepalanya dan kemudian mendesah dengan bebas anggur yang bagus. Karena itu turun dari surga, maka kamu mati. Chen Nan memegang pedang udara yang terbelah itu, dan kemudian membaginya dengan satu pedang, mandrel pedang yang ganas itu merobek kekosongan dan bergegas menuju beku tua itu. Daging anggur melewati usus, dan Mosu duduk di dalam hatinya. Biksu tua itu menuang sedikit anggur, dan kemudian meninju keras di Jianmang. Ledakan. Dengan suara keras, Jianmang hancur, dan biksu tua itu dengan ceroboh menyeka sudut mulutnya dengan lengan baju kotor. Zijin Shenlong, yang menyaksikan pertempuran, menciutkan lehernya dan berkata, kakeknya naga, kekuatan biksu kotor ini menakutkan. Pukulan acak barusan kebetulan terpisah dari kekuatan urutan ketujuh, jadi itu dikendalikan dengan sangat baik, orang ini kekuatannya tidak spekulatif. Petik 2. Chen Nan mencibir. Dia telah lama menemukan bahwa beku ini tampaknya tidak dapat dipahami, tetapi dia berani memprovokasi bahkan Buddha, belum lagi para beku di dunia manusia. Pedang Rif keluar lagi, tapi kali ini bukan hanya Jiang Wang, tetapi juga disertai dengan guntur dan guntur, hukuman surgawi telah lahir. Chen Nan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan urutan 7 atau lebih, menarik hukuman surga, sepotong cahaya petir menyinari kuil Xiaolin, dan kemudian dengan cepat jatuh. Dua sayap cahaya keemasan muncul di belakang Chen Nan. Dia secepat hantu, dan menghilang di tempat hanya dengan goyang. Lei Guang dengan ganas membelah ke arah biarawan tua itu. Tuhan memiliki kebajikan kehidupan yang baik, iblis saya berbelas kasih. Biksu tua itu meneriakkan angka ajaib yang aneh, ekspresinya menjadi serius, tangannya dengan lembut dibelai, celah ruang besar muncul di atas kuil Xiaolin, dan kilat besar jatuh, tetapi semua bergegas ke celah ruang. Tuhan, mata Chen Nan meletus dengan dua cahaya menakutkan. Dia sudah merasa bahwa biksu tua itu sangat kuat, tetapi dia tidak berharap sekuat raja para dewa. Ini benar-benar luar biasa. Buddhisme surgawi tidak lebih dari Zen hijau dan Buddha sebagai Raja Dewa. Bagaimana mungkin beku tua dunia manusia ini mencapai kondisi mengerikan ini? Tanpa ragu-ragu, Chen Nan menyingkirkan Split Sky Sword, dan kemudian mengambil busur Hou Yi Gat di tangannya. Sebuah panah cahaya yang mempesona ditempatkan pada tali busur. Tidak peduli apakah ia tertarik dengan hukuman, busur melengkung ditembak. Vitalitas berfluktuasi hebat antara langit dan bumi, dan salju yang berkibar dalam jarak 10 mil dari seluruh lingkaran berubah menjadi air hujan, dan kemudian berubah menjadi terak es, menari-nari di langit. Beberapa gunung peri di dekatnya juga berguncang, dan energi mengerikan berfluktuasi ke segala arah. Kekosongan pecah, guntur padat muncul, guntur langit bergulung, hukuman tak berujung dari cahaya ilahi akan membanjiri. Saat panah dewa meninggalkan tali, hukuman akhirnya mendarat, guruh dan cahaya yang tak berujung benar-benar menutupi gunung di mana kuil Xiaolin berada. Chen Nan membuka langit dan bumi bagian dalam, mengumpulkan semua malaikat, membuka sayap Dewa Raja, dan melemparkan Nangong Yin di belakang Zijin Shenlong, dan mengambilnya seperti sinar cahaya, dan dengan cepat melarikan diri sejauh lebih dari 10 mil. Panah seperti pelangi, dan hukuman dari hukuman gila, kali ini benar-benar mengubah warna biksu tua itu. Jika dia menghindarinya, kuil Xiaolin mungkin langsung dihancurkan ke tanah. Teriak, buka aku. Retakan besar di ruang muncul satu demi satu, muncul di atasnya seperti mulut raksasa Warcraft kuno, menelan menuju guntur langit. Hukuman surga datang ke dunia, dapatkah itu ditentang oleh kekuatan dunia? Semua biksu kuil Xiaolin tampak seperti bumi, menatap langit dengan gugup. Namun, beku tua di udara itu benar-benar disebut dunia setan, dan retakan besar di ruang yang terbuka menelan sebagian besar petir. Bahkan jika ada cahaya petir yang melewatinya, itu semua dipecah oleh beku tua yang kosong dengan kekuatannya sendiri, dan panah seperti pelangi hancur oleh telapak tangannya.
Di kejauhan, Chen Nan mencibir lagi dan lagi, avatar melintas kembali, dengan cepat membuka busur dan menembakkan panah, satu demi satu, kilat tiba-tiba berkedip dan tuli. Biksu tua itu tampaknya tidak ingin kuil Xiaolin dihancurkan, dan tidak menghindar, dan terpaksa terburu-buru. Akhirnya, ketika Chen Nan melihat panah penembakan matahari di tali busur, dia akhirnya mengubah warnanya dan berteriak, "Berhenti! Berhenti! Aku bukan musuhmu yang mati di surga. Omong-omong, itu adalah musuh kita bersama. Berhenti turun, mari makan daging anjing bersama-sama." Petik 2. Kata-kata di awal mengejutkan para biarawan di kuil Xiaolin. Bagaimana mungkin Chen Nan memiliki hubungan dengan surga? Tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, semua biarawan memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Chen Nan menatapnya dengan curiga, tetapi perlahan-lahan menyingkirkan ilahi busur. Dia percaya kata-kata biarawan tua itu. Jika ada penguasa seperti Raja Dewa di alam surga, dia seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, dan bahkan jika orang-orang di alam surga tahu bahwa dia tidak mati, mustahil untuk mengirim Dewa Raja alam bawah selanjutnya dengan cepat. Untuk mengetahui bahwa Raja Dewa alam bawah perlu mempertaruhkan nyawanya, siapa yang ingin aman? Pertemuan hotpot daging harum dimulai, ayo makan. Beku tua itu tidak memiliki bentuk sama sekali. Dia masih melawan energi magis barusan, tapi sekarang dia berubah menjadi tatapan gila. Sambil menyapa Chen Nan untuk mencicipi daging anjing, dia memerintahkan kepada semua biarawan di kuil Xiaolin, "Saya adalah Bapak bangsa generasi ke-6 Anda, dan sekarang perintah Bapak bangsa dikeluarkan, dan saya semua akan makan daging anjing bersama-sama." Aku pusing. Biksu gila ini tidak akan menjadi Buddha besar yang benar-benar terbalik yang mencapai metamorfosis dari tubuh setan besar. Zijin Shenlong bergumam di langit. Benar-benar biksu iblis. Xiaolong mengangguk. Semua biksu di kuil Xiaolin saling memandang, dan akhirnya mereka semua berlutut ke lantai, mengucapkan nomor Buddha, dan berteriak, "Lihat patriark. Bangun, sudahkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Sekarang semua orang akan mengambil sumpit dan makan daging anjing." Ini, tiba-tiba para biarawan tertegun. Ini adalah perintah dari patriark. 6 generasi wajah Buddha tenggelam. Beberapa beku berikutnya, yang tampaknya lebih pintar, melihat wajah beku tua itu tidak bahagia, dan segera memimpin dalam mengambil tindakan. Seseorang pergi duluan, yang lain mengikuti, dan semua kecuali beberapa beku tua ragu-ragu. Biksu tua itu mengambil baskom besi dari seorang biksu muda, mengisinya dengan pot dupa, dan menaruh beberapa botol anggur di atasnya, menghadap Chen Nandao, "Ayo pergi, ayo bicara." Seluruh kuil Xiaolin penuh dengan dupa daging, dan sebagian besar biksu pada hari ini telah membuka cincin daging. Chen Nan terbang ke Sumi Suanji dengan biksu tua itu. Bukit-bukit hijau di Suanji masih hijau, dan bunga-bunga dan tanaman masih segar, yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Para biksu tua dan Chen Nan Fei jatuh ke puncak-puncak hijau, keduanya duduk bersila, makan daging dan minum sambil berbicara. "Kami benar-benar mirip dalam berbicara, dan aku pergi ke surga sama seperti kamu, dan kemudian aku dikejar dan diburu kembali ke dunia." Biksu tua itu berbicara tentang masa lalu. Chen Nan, yang mendengarnya, diam-diam panik, biksu tua ini ternyata adalah karakter 8.000 tahun yang lalu. Itu adalah generasi penyihir. Namun, sebelum Wu Wu memecahkan kehampaan, dia memulai jalan cabang, mempraktikkan kekuatan magis Buddha besar, dan memulai jalan yang sepenuhnya menentang Dharma. Tetapi justru karena inilah praktik kultivasinya meningkat pesat. Dengan energi magis di tubuhnya, ia berjalan ke tanah Buddha. Hasilnya tidak dapat dipahami. Ia dikejar dan dibunuh oleh Buddha di surga, dan akhirnya ia dipaksa ke dalam kehampaan yang rusak dan melompat ke lorong ke dunia orang lain. Tidak mudah untuk masuk surga dari dunia manusia, dan bahkan lebih sulit untuk kembali ke bumi dari surga. Biksu iblis ini hampir menghancurkan semua praktik kultivasi dan tubuhnya hampir hancur. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mati, dan kembali ke dunia hidup-hidup. Setelah ribuan tahun berkultivasi, tubuhnya tidak hanya pulih, tetapi juga berkultivasi ribuan mil sehari, dan terus menerobos. Itu hanya satu langkah lagi dari kerajaan Raja Dewa 1000 tahun yang lalu, tetapi selalu tidak bisa melewati celah itu. Dia berkeliaran di seluruh dunia, berkeliaran di dekat kuil Xiaolin, dan suatu kali memasuki kuil Xiaolin untuk mengumpulkan murid-muridnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa biksu tua seperti itu ternyata adalah setan super. Biksu tua itu penuh dengan sihir, berpikir untuk menerobos ke ranah Dewa Raja sesegera mungkin, dan akhirnya memulai jalan yang tidak bisa kembali. Buddhisme memiliki metode kelahiran kembali nirwana, ia membalikkan kekuatan magis Buddha dan juga mengembangkan keterampilan sihir yang sama dengan Buddha. Ribuan tahun yang lalu, dia dengan tegas berada di gunung belakang kuil Xiaolin, menghancurkan relik Buddha ajaib di tubuhnya, mengubahnya menjadi patung batu, mempersiapkan generasi nirvana dan membawanya ke tingkat berikutnya. Saya harus mengatakan bahwa beku tua ini sangat ajaib, bahkan jika dia begitu kejam pada dirinya sendiri. Itu adalah sejenis nirwana yang hampir bunuh diri. Namun, ia bertaruh dengan benar bahwa nirwana ajaib ini benar-benar menghancurkan titik terakhir kekuatan Buddha di tubuhnya dan sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Pertempuran telah bergeser, bertahun-tahun telah berlalu, ribuan tahun nirwana, beku tua itu perlahan-lahan dihidupkan kembali dari sebuah fosil, tetapi semua kekuatannya telah disegel menjadi relik sulap yang dipadatkan kembali, dan ia juga telah berubah dari seorang lelaki tua senja menjadi hal yang tak dapat dijelaskan. Anak-anak, dia berjalan keluar dari gua kuno dan diadopsi oleh biarawan kuil Xiaolin.
Sejak itu, kuil Xiaolin memiliki murid yang luar biasa bernama Xuan Zhang. Aku mengandalkan. Chen Nanteng tiba-tiba berdiri, menatap biarawan tua di hadapannya dengan tak percaya, wajahnya penuh rasa tak percaya, berkata, apakah kamu benar-benar biksu darah Xuan Zhang? Iya. Xuan Zhang setelah sihir nirwana tidak dapat dibangunkan tepat setelah ia lahir, kekuatan sihir di tubuhnya semua disegel dalam peninggalan sihir, bahkan ingatannya disegel, tetapi cepat atau lambat ia akan memasuki ranah nirwana ajaib. Secara tidak sengaja, Xuan Zhang menoleh ke sebuah kitab suci yang rusak ketika dia berlatih, dan melihat beberapa kata yang sangat mengejutkannya, antara gagasan Buddha besar dan iblis besar, Buddha besar tidak dapat dilakukan, dan dia dapat membudidayakan setan besar secara terbalik. Ini awalnya tulisan suci yang ditinggalkannya. Setelah nirvana, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa dia memulai jalan ini lagi. Hanya dalam beberapa bulan, peninggalan sihir terdalam dalam tubuh Xuan Zhang rasakan, dan akhirnya memancarkan energi sihir yang mengerikan, magis nirvana benar-benar sempurna, dia akhirnya memasuki ranah Tuhan barang antik tua seperti saya, jika saya masih menyimpan tubuh seorang pemuda, itu benar-benar membuat saya memerah, jadi saya mengubah diri saya hingga saat ini seperti. Petik 2. Saat berbicara tentang Xuan Zhang, dia mengungkapkan penampilan sejatinya lagi, bukan siapa rahib berdarah hebat itu. Air terjun Han. Chen Nan agak linglung, dan akhirnya meninju pundaknya, berkata, ini benar-benar biksu darahmu, lihat penampilan sopanmu, siapapun yang melihatnya akan merasa seperti biksu yang baik, tetapi siapa yang akan mengira kau adalah ini salah satu raja iblis besar di dunia. Petik 2. Keadaan ekstrim Buddha adalah iblis, dan keadaan ekstrim iblis adalah Buddha, di mana perbedaan antara iblis dan iblis. Xuan Zhang tersenyum, pandangan duniawi. Kamu Tuhan tetap. Chen Nan mengecamnya dengan tinju, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, kamu sepertinya tahu apa aku di surga. Bagaimana kamu tahu? Di mana dunia sesederhana yang kamu pikirkan? Barang-barangmu di surga alam telah beredar di antara para ahli top di Suanji baru-baru ini. Bisakah alam manusia memahami berita tentang alam surga? Bagi sebagian orang, ini bukan hal yang sulit. Tapi kali ini, tampaknya orang-orang fana di dunia mengungkapkannya secara tidak sengaja ketika mencari peri yang bereinkarnasi. Chen Nan dan Xuan Zhang berencana untuk waktu yang lama di Sumi Suanji, dan akhirnya keduanya tertawa. Haha, denganmu biarawan iblis di sini, kuil Xiaolin pasti akan mengejutkan semua praktisi di dunia. Iblisku penyayang, sepertinya sedikit gila untuk menyatukan tempat-tempat suci di dunia, dan di samping itu, jangan tertipu saat melakukan iblis. Sekolah Dantai bukanlah tempat yang sederhana. Daging anjing dari kuil Xiaolin harum, dan mulut seorang murid Buddha penuh dengan minyak. Banyak murid muda tidak berani mengatakannya, tetapi mereka kecanduan hati mereka. Chen Nan dan biarawan darah itu terbang keluar dari Su Suanji dan melihat para biarawan yang sedang makan daging dan minum. Biksu iblis telah mengucapkan selamat tinggal, aku percaya hari perpisahan tidak akan terlalu jauh. Chen Nan menemukan Nangong Yin, seorang pencuri berkulit putih di tengah kerumunan, dan kemudian menyapa dua naga serakah yang penuh minyak, naik ke udara dan terbang menjauh. Brother Chen, mari kita pergi seperti ini. Siapa beku yang ceroboh itu? Tampaknya menyeret, apakah ini benar-benar generasi ke-6 nenek moyang agama Buddha? Hati Nangong penuh dengan keraguan. Haha, Chen Nan tertawa dan berkata, biksu iblis itu bukan karakter yang sederhana. Memiliki dia duduk di kuil Xiaolin lebih menarik daripada aku menghancurkan atau menaklukkan kuil biksu ini. Apa gunanya? Tenang, sejak itu Xiaolin Temple berbagi semangat yang sama dengan kami. Kami telah diikat dengan kereta. Kuil Xiaolin telah dihitung di halaman belakang kami yang besar, haha. Tujuan berikutnya Chen Nan adalah Heng Tian Dao. Sekolah ini benar-benar saingannya. Di dunia manusia, ia dan iblis kecil Heng Tian terus terlibat dalam pertempuran. Ketika ia mencapai surga, ia dikejar dan dibunuh oleh Raja Iblis tua Heng Tian. Dia terdaftar sebagai objek ajakan. Tiup angin dan drum, siapa yang takut siapa di dunia ini? Oh, The Zijin Shenlong terus melolong, kepingan salju di langit yang bergetar berkibar, dan dua Shenlong memotong langit dan dengan cepat terbang di atas tanah timur. Naga besar menjalar melintasi tanah di bawah, dan banyak orang di sepanjang jalan memandang dengan kaget. Tari Gunung Ular Perak, sosok lilin asli Ci. Di tanah, sepotong perak terbungkus dataran. Gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mundur di bawah. Kedua naga itu meledak menjadi roh naga, menghalangi kepingan salju selebar langit dari tubuh mereka 1 kaki jauhnya, menembus awan dan memecahkan kabut, dan dengan cepat bergerak ke arah langit campuran. Hanya dalam setengah hari, mereka menemukan perkiraan lokasi langit campuran menurut arah yang ditunjukkan oleh Xuan Zhang, dan mereka bisa tiba hanya dalam jarak 500 mil. Namun, karena Nangong Yin belum mencapai ranah Pigu, ia masih membutuhkan diet normal setiap hari. Chen Nan dan yang lainnya belajar sepotong informasi penting sambil makan di restoran 300 mil jauhnya dari Heng Tian Dao. Meskipun Dongtu menari di salju saat ini, dunia latihan sedang dalam ayunan penuh. Beberapa waktu yang lalu, makhluk surgawi peri membawa Raja Iblis kecil dan peri Nangong, dan membawa mereka ke surga, yang membuat iri banyak praktisi. Gejolak masalah ini belum berhenti pada titik ini. Dikabarkan bahwa akan ada makhluk abadi yang turun dari surga, mencari kultivator yang paling berkualitas, dan membawa mereka ke surga. Belum lama ini, ada benar-benar abadi yang jatuh, dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan kultivator di luar kota Qixia di kerajaan Anping.
Pada saat itu, para kultivator dengan kualifikasi yang sangat baik akan dipilih untuk masuk surga. Hari ini adalah hari pertama konferensi. Chen Nan mencibir, di mana generasi kualifikasi yang unggul, adakah hanya sedikit praktisi yang memenuhi syarat di alam surga? Apa yang orang-orang ini benar-benar ingin temukan adalah abadi bereinkarnasi, yang telah mengetahui hal ini dalam proses diburu. Setelah api perang yang tak terhitung jumlahnya di benua timur, setelah stabilisasi, para pahlawan berdiri berdampingan dan bangsa-bangsa pecah. Namun, tiga kekuatan besar ini menyumbang 3/4 dari seluruh wilayah timur, yaitu Chu di barat, Baiyue di utara, dan Anping di tenggara. Tujuan Chen Nan, Heng Tiandao, berada di wilayah negara bagian Anping. Kota Qixia berada di negara itu, tetapi hanya berjarak 600 mil jauhnya. Chen Nan mengetahui bahwa masalah ini tidak masuk akal. Pencuri berpakaian putih, Nangong Yin, memiliki beberapa dasar di dalam hatinya, tetapi ia juga setuju untuk melihatnya. Kedua lelaki dan dua naga itu berada di jalan lagi, tetapi mereka mengubah arah mereka. Jarak 600 mil untuk kedua naga itu tidak jauh. Tidak lama, saya melihat garis besar kota Qixia. Kota kuno milenium ini, di musim dingin dan bersalju ini, tidak tampak sepi karena beku. Sejak hari ini, kota kuno telah menjadi agak makmur, banyak pembudidaya dari benua timur telah tiba di sini, membuat semua penginapan penuh, dan industri catering dan akomodasi di kota menjadi sangat panas. Kepingan salju terbang, tetapi jalanan penuh dengan lalu lintas, dan orang-orang yang tak berujung bergegas keluar kota, sebagian sebagai pembudidaya dan sebagian lagi sebagai orang biasa. Orang-orang di surga adalah keturunan dari dunia, dan mereka sudah dalam kesulitan. Siapa yang tidak ingin melihat peri? Chen Nan melayang di atas kota Qixia dan mencibir, jika makhluk abadi yang disembah oleh dunia disembah di depan mereka oleh orang-orang, mereka akan dipukuli hingga kesentai dengan keras. Brother Chen, apakah Anda benar-benar ingin bermain besar? Nangong Yin marah, dan gagasan menyatukan tempat-tempat suci yang benar dan jahat cukup gila, tetapi ia menemukan bahwa Chen Nan 10 kali lebih gila daripada yang ia pikirkan, dan benar-benar ingin memotong peri. Oh! Zijin Shenlong berteriak, apa peri itu, anak kecil berbulu yang jahat itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Paman Naga, aku berulang kali mengklaim telah membunuh penguasa langit, dan tiran tua itu berani memprovokasi, peri memiliki papannya. Petik 2. Zijin Shenlong sepertinya dia takut akan kekacauan di dunia. Chen Nan tahu perjumpaannya di alam surga dengan sangat baik. Sekarang dia tidak mudah untuk kembali ke dunia manusia. Tidak ada alasan untuk membalas dendam. Di luar kota Qixia, tempat ini pada awalnya adalah bidang seni bela diri yang ditinggalkan. Saat ini, lautan manusia dan makhluk surgawi turun, menarik puluhan ribu praktisi dan hampir 100.000 manusia biasa yang tidak berada di dunia kultivasi. Suara orang-orang penuh, dan es dan salju tampaknya tidak lagi dingin. Aula pertunjukan besar berisik, ada orang di mana-mana, dan platform tinggi besar di tengah dikelilingi oleh air. Jika aku bisa melihat peri hari ini, aku akan puas dalam hidupku, dan aku akan memiliki biaya untuk membual kepada orang lain di masa depan. Cucu-cucuku yang ingin kukatakan, aku telah melihat peri secara langsung. Manusia peri, bisakah eksistensi legendaris benar-benar datang ke dunia hari ini? Aku benar-benar ingin melihat peri, jadi aku juga abadi. Banyak orang menyambut para peri dengan sikap saleh dan hormat, dan banyak dari mereka yang terkenal di timur. Pada saat ini, cahaya melintas di langit jauh, tiba-tiba menerangi kekosongan gelap. Cahaya semakin jelas dan jelas, cahaya warna-warni langit tercermin di langit, dan gelombang-gelombang musik peri perlahan-lahan datang. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat peri itu. Peri datang. Seruan yang tak terhitung jumlahnya berdering satu demi satu, orang memandang langit dengan hormat, dan banyak orang bahkan berlutut. Emosi kelompok bersemangat, dan para dewa yang hidup turun ke bumi, yang sangat mengejutkan semua orang. Di atas langit, ada ribuan sinar cahaya, ribuan warna-warni, udara peri berkabut, kabut dan cahaya, semua kepingan salju jauh dari cahaya peri. Di atas awan berwarna-warni, 5 abadi berdiri. Seorang lelaki tua membuat wajahnya tampak seperti seorang gadis. Kedua lelaki paruh baya berdiri melawan angin, dan para dewa seperti batu giok, bangga dan abadi, dan aliran debu yang tak terlukiskan. Dua wanita muda, yang memiliki sosok yang cantik dan penampilan yang indah. Dikelilingi oleh cahaya yang bersinar, abadi, sangat suci, berdebu, dan abadi tanpa memakan kembang api. Ratusan ribu orang terpana, dan sampai kelima dewa itu berhenti di Yan Wuchang, tanah kembali bersorak. Di langit, Tuhan berkata, mereka terlalu tongkat dewa. Baby Dragon bergumam tidak puas di bahu Chen Nan, sepertinya mengeluh bahwa kelima peri telah memperkuat mangkuk nasi. Pencuri putih berpakaian Nangong Yin dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama agak bersalah, tak lama kemudian saudarinya dibawa ke surga oleh peri, dan sekarang Chen Nan tampaknya pergi ke peri untuk menjadi musuh, membuatnya gelisah. Chen Nan mencibir. Dia duduk bersila di kekosongan, menutup matanya, menjalankan mana, dan mulai menyerang. Langit yang dipenuhi salju memotong petir keemasan, dan celah besar di ruang meluas ke bagian depan 5 abadi. 5 pembudidaya surgawi yang menerima penyembahan dunia jelas tidak mengantisipasi kecelakaan ini. Ada gejolak hebat di udara, dan lelaki tua di antara 5 orang itu dipenjarakan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kepala awan itu jatuh, dan dia memutar beberapa kepala untuk menstabilkan tubuhnya. 2 pejuang setengah bayang mengguncang tubuh mereka, dan mereka tersandung bersama.
Kedua peri jatuh langsung ke Yuntou. 5 abadi berada dalam keadaan tertekan, dan temperamen yang keluar dari debu menghilang. Kontras yang sangat besar ini, ratusan ribu orang yang mengejutkan di tanah terpana. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara. Setelah waktu yang lama, seseorang berbisik, peri. Apakah ada tumit? Peri legendaris memiliki 5 kegagalan. Ini, aku tidak melihat apa-apa. Titik titik titik. 5 abadi berwajah merah dan takut, dan pada saat yang sama sangat marah, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa seseorang telah menggerakkan tangan dan kaki mereka. Siapa itu? Keluar. Haha. Chen Nan tertawa dan menginjak naga itu, bergegas dari langit dengan cepat. Astaga, apakah itu? Chen Nan. Tidak. Beberapa bulan yang lalu, bukankah dia disegel di lapisan neraka ke-18 oleh naga kuno yang legendaris? Ya, itu dia. Luar biasa. Pria ini terlalu legendaris, dan debutnya kurang dari 2 tahun. Tiran tua dalam mitologi dan tembakan legendaris. Dia benar-benar melarikan diri dari lapisan neraka ke-18 yang legendaris. Ini keajaiban. Luar biasa. Saya sangat menyukainya. Beberapa pembudidaya wanita gila. Titik titik titik. Banyak pembudidaya di tanah telah melihat Chen Nan, dan bahkan tahu bahwa dia memiliki 2 naga ilahi. Sekarang dia mengenalinya sekilas. Chen Chen Chen. Selatan. Pria tua di antara 5 abadi tiba-tiba berubah warna dan tergagap. Wajah 2 pemain sandiwara setengah baya dan 2 peri juga sangat jelek. Mereka turun dari surga. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dilakukan Chen Nan di surga? Tidak ada yang omong kosong untuk mengatakan, apakah Anda ingin hidup atau Anda ingin dibunuh oleh saya? Chen Nan, seperti Raja Iblis, membuka sayap dewa-dewa kualitatif dan memaksa mereka dekat 5 abadi. Seluruh orang mengungkapkan yang tak tertandingi nafas luar biasa. Dengan sikap sombong seperti itu, puluhan ribu orang langsung terpana. Betapa arogansinya ini, betapa beraninya berbicara dengan 5 abadi sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan menempatkan mereka di mata mereka. Hari ini, nama Chen Nan ditakdirkan untuk mengguncang seluruh dunia kultivasi, dan pasti akan menumbangkan kesan abadi di hati dunia. Tindakannya akan tersebar di seluruh dunia, dan badai bergolak akan digulung. Chen Nan, ini benar-benar kamu tidak mati. 5 abadi memiliki wajah jelek, dan mereka tidak bisa memikirkannya. Chen Nan melompat ke makam Master Iblis, dan dia masih aman dan sehat, dan muncul di dunia manusia begitu cepat. Pada saat yang sama, itu juga diam-diam Mary. Makam iblis yang legendaris menembus wilayah surga dan manusia, dan itu benar adanya. Aku tidak ingin berbicara omong kosong, apakah kamu ingin mati atau ingin hidup? Suara Chen Nan sangat dingin, yang membuat beberapa orang abadi bergidik tanpa sadar. Anda harus tahu bahwa Chen Nan telah membuka cincin pembunuhan ketika dia melarikan diri ke surga, dan dia tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang dia bunuh. Ini memang dukun. Bahkan jika Raja Dewa mengejar dan membunuh, dia gagal membunuhnya. Zhao Tianji, kamu, wajah dari 5 pembudidaya surga merah dan putih. Mereka begitu dingin di depan lebih dari 100.000 orang sehingga kata-kata mereka akan membunuh mereka. Itu benar-benar membuat mereka merasa malu. Ini benar-benar jalan buntu. Sekarang siapa yang tidak tahu, dia adalah manusia ke-10 legendaris dari keluarga Chen. Meskipun dia mengkhianati keluarga surga seperti ayahnya, jiwa para dewa dan tentara di tubuhnya semuanya asli, dan dia telah memegang kendali. Yi Gong dan Xuan Wu Jia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Tuhan, Tuan Surgawi biasa Yan adalah lawannya. Seorang peri yang tampak cantik terlihat sangat tidak nyaman dan berkata, Chen Nan, jangan kamu terlalu suka menggertak. Aku tidak bermaksud menipu orang, aku ingin membunuh orang. Chen Nan memegang pisau naga besar di tangannya, meskipun itu adalah pisau setengah potong, itu telah menyebar ke seluruh langit, terutama setelah pertempuran berdarah Chen Nan di depan makam iblis, itu menjadi pedang yang terkenal. Kultivator di tanah gempar, Chen Nan terlalu sombong, benar-benar ingin membunuh peri, ini benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, mereka samar-samar belajar dari kata-kata 5 abadi, tampaknya beberapa abadi telah mendengar Chen Nan sejak lama, dan tampaknya mereka sangat takut padanya. Itu gila, dan para makhluk abadi dari dunia takut kepada orang-orang di dunia yang sama. Namun, banyak orang merasa lega bahwa kebangkitan Chen Nan, seperti komet menembus langit, langsung menerangi seluruh tanah di tanah timur, dan penanamannya jelas bagi semua. Itu benar-benar pertempuran sepanjang jalan, seperti sungai yang panjang, kekuatannya menjadi lebih dan lebih ganas, langsung ke laut, dan kemudian memecahkan kutub bela diri yang ekstrim, untuk mencapai ranah terbang di udara. Kemudian ia bertarung melawan tanah barat, menyebabkan Dewa Kuno Naga Kunde menembak dirinya sendiri. Selain itu, meskipun kemudian dia dimeteraikan ke dalam 18 lapisan neraka, dia lolos tanpa cedera. Sekarang, Chen Nan tiba-tiba menjadi misterius dan kuat di mata orang-orang biasa ini, dan dia datang untuk mengendalikan 2 naga ilahi. 5 abadi dipaksa untuk berani berbicara, yang semuanya membuatnya semakin luar biasa. Dewa memiliki martabat abadi, sehingga dianiaya oleh Chen Nan, terutama di depan ratusan ribu orang yang menyembah mereka. 5 abadi siap untuk menembak beberapa kali, tetapi mereka semua menekan kemarahan mereka. Salah satu dari 2 pemain sandiwara setengah baya, berkata dengan dingin, Chen Nan, sekarang Anda hampir menjadi musuh publik dari surga. Orang-orang di surga tidak mencari masalah Anda. Anda mungkin dapat menyelamatkan hidup Anda jika Anda menyelinap dengan hati-hati. Sekarang Anda begitu sombong dan sombong, bukankah kamu takut surga alam akan mengirim seorang master untuk mengambil nyawamu? Petik 2.
Haha, aku takut pada orang-orang di alam surga. Chen Nan tertawa, di alam surga, aku bahkan berani membunuh Raja Dewa, apalagi yang tidak berani kulakukan. Aku masih punya sesuatu yang mengerikan. Saya merasa seperti menggertak, dan saya harus menggunakan tindakan nyata untuk meyakinkan Anda. Petik 2. Pedang naga besar itu brilian, Chen Nan membuka sayap Dewa Raja, meninggalkan gambar residu di tempat, bergegas ke depan 5 abadi, dan menyapu pedang itu. Ini adalah serangan arogan, dan 5 abadi dipotong dengan pisau. Ratusan ribu penonton di bawah semua membuka mulut mereka dalam bentuk O. 5 guru surga bergegas untuk melawan. Tapi Chen Nan terlalu cepat, dan Dewa Raja Wing ada di tubuhnya, dibandingkan dengan 5 pembudidaya yang baru saja mencapai tingkat ke-7, seperti kecepatan cahaya. Meskipun Chen Nan tidak mudah untuk menggunakan kekuatan urutan ke-7 untuk menghindari datangnya hukuman, tetapi kecepatan dan pedang yang tak terkalahkan sudah cukup. Sikat kuas. Posisi Chen Nan yang terus berubah terus-menerus, ounce sword berapi menerangi langit yang gelap, kepingan salju dimarahi oleh pedang pada jarak puluhan kaki jauhnya, dan diaduk melawan langit sampai menghilang. 5 abadi dikelilingi oleh beberapa bayangan, dan terus sibuk menghindari dan melakukan serangan balik. Setelah lebih dari selusin pertemuan tatap muka, cahaya ilahi muncul seperti korek api, dan tiba-tiba muncul di depan pemain sandiwara setengah baya yang baru saja berbicara. Dia terkejut, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, dan diserang oleh Chen Nan. Membakar daomang berpisah dari bagian atas kepalanya sampai ke selangkangan, seluruh orang terbelah dua dalam sekejap, darah di udara berceceran, pemain sandiwara setengah baya bahkan bisa mengirim teriakan di masa depan, ia dipenggal oleh Chen Nan, 2 fragmen hujan darah mayat dan potongan-potongan besar terbang ke bawah. Tak terhitung penonton di bawah berteriak ketakutan. Setiap hari, oh my god, Chen Nan benar-benar membunuh peri. Oh, iblis, membunuh peri biasa. Aku pasti salah baca, bagaimana peri bisa mati, bagaimana dia bisa dibunuh oleh manusia. Sasing, Raja Iblis. Chen Nan adalah Raja Iblis. Ada ratusan ribu orang di bawah ini, setengah dari mereka adalah pembudidaya, dan setengah lainnya adalah manusia biasa yang datang untuk menonton perang. Di antara mereka, ada banyak bangsawan seperti pangeran dan bangsawan, pengaruh yang mereka lihat dan dengar hari ini terlalu besar bagi mereka untuk dikatakan abadi. Sang peri, sebenarnya dipenggal oleh seorang pemuda di dunia manusia. Hancurkan beberapa kepercayaan di hati mereka. Beraninya kau berani membunuh para malaikat di alam surga. Chen Nan, musuhmu ada di seluruh dunia surga, kau benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dengan marah dimarahi, Chen Nan mencibir, pedang naga besar itu bergoyang, menebas ke arahnya, menyeruput, orang-orang di alam surga biarkan aku mengerti bahwa semuanya harus diucapkan dengan kekuatan, aku hanya mengikuti kamu sekarang. Di atas langit, pedang itu tiba-tiba vertikal dan horizontal, dan pedang yang ganas itu bergegas menuju Xiao Han. Di belakang Chen Nan, sepasang sayap Raja Dewa berkedip terus-menerus, meninggalkan gambar sisa di udara, dan akhirnya dia tiba-tiba muncul di belakang peri, dan melambai ke depan. Engah. Pegas darah memuntahkan, Chen Nan memotong kepala peri dengan pisau yang rusak, dan darah disemprotkan, dan mayat mati ditanam di bawah kepala awan. Tanah menyaksikan kegemparan semua orang. Terlalu kejam. Bagaimana mungkin peri bisa membunuh? Peri yang malang, bertemu iblis. Namun, beberapa orang berbisik, jika itu adalah musuh, siapa yang tidak bisa dibunuh, bahkan jika itu adalah peri. Tanah mendidih, emosi orang-orang sangat bersemangat, Chen Nan telah membawa mereka terlalu banyak kecelakaan, dan tidak ada yang pernah percaya bahwa manusia dapat membunuh makhluk abadi. Namun, Chen Nan mematahkan rutinitas ini hari ini. Namun, sekarang mereka secara bertahap tidak mengklasifikasikan Chen Nan sebagai manusia, semua orang merasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Manusia, hanya ada 3 penggarap surgawi yang tersisa, dan 3 sisanya malu, menghadapi Chen Nan dengan kulit, dan tidak berani bertemu dengannya lagi. Kamu menutupi dengan sangat baik, tapi aku masih merasakan napas Raja Iblis putus asa dari kamu, haruskah kamu menjadi orang dari sekolahnya? Masuk akal bahwa aku harus membunuh kalian semua, tapi aku sangat baik memutuskan untuk memberi Anda kesempatan. Petik 2. Kata-kata dingin Chen Nan bergema di atas kekosongan, dan orang-orang yang menonton tanah tiba-tiba terdiam. Tanpa mengernyit, dia membunuh 2 makhluk abadi, menghancurkan kepercayaan bahwa makhluk abadi tidak akan mati di hati dunia, dan benar-benar berkata dia baik. Setan. Namun, 3 penggarap surgawi-surgawi di udara tidak berpikir begitu. Mereka mendengar Chen Nan sudah menebak asal-usul mereka, dan mereka sangat takut bahwa guru-guru mereka dan guru surgawi di alam surgawi adalah musuh mati, tetapi mereka mendengarnya. Setelah paruh kedua kalimat, saya akhirnya menghela nafas. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Aku ingin hidup. Korban setengah baya yang masih hidup dengan berani menjawab dengan ekspresi malu-malu. Chen Nan berdiri dengan bangga dalam kehampaan, dan tangannya Qingda Longdao menghadapi 3 orang dengan suara dingin, dengan mulutmu, beritahu para dewa langit dan bumi kepadaku, aku tidak mati di makam iblis, biarkan mereka mencuci bersihkan leher Anda dan tunggu pisau. Pada saat yang sama katakan kepada mereka bahwa meskipun mereka mengirim orang untuk membunuh saya dalam bahasa Melayu, 1 untuk membunuh 1, 2 untuk membunuh 1 pasang. Jika mereka tidak mengirim seseorang untuk menawarkan saya operasi, saya akan membunuh mereka. Di dasar dunia, bunuh semua murid mereka. Petik 2.
Semua orang di tanah mendidih, dan Chen Nan benar-benar iblis gila jika dia ingin bertarung melawan Dewa Surga. Rambut Emi, itu akan benar-benar hidup di masa depan. Oh, ini sangat menarik bagi naga. Pikirkan tentang naga besar yang akan dihadapi paman naga di masa depan. Aku benar-benar ingin mengaum di langit, oh. Nangong Yin menutupi wajahnya dengan garis-garis hitam. Kali ini dia bermain besar. Dia benar-benar menyesali kematiannya. Dia benar-benar berbaur dengan orang gila. Kemudian, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Hidup ini pahit, pinjam 500 tahun lagi dari surga, jangan biarkan aku hidup dengan orang gila ini. Nangong Yin mengeluh dengan sedih. Ketiga guru surgawi juga sangat terkejut, melihat mereka Lai Chenan benar-benar orang gila, dan dia berinisiatif untuk bertarung melawan surga, yang terlalu sombong dan sombong. Namun, setelah pertimbangan hati-hati, ketiganya menemukan bahwa alam surga benar-benar sulit untuk membantu Chen Nan. Jika Raja Dewa tidak memiliki kesempatan, itu benar-benar bukan bahaya yang baik. Tetapi jika dia mengirim Master Umum untuk mengejar Chen Nan, dia takut dia akan seperti Chen Nan. Seperti yang dikatakan, satu membunuh satu, dua membunuh sepasang. Apakah Raja-Raja Dewa bersedia untuk bersantai di alam yang lebih rendah? Jawabannya jelas tidak, mereka pasti akan mengirim para master ke alam bawah untuk membunuh Chen Nan. Saya takut banyak makhluk abadi akan dimakamkan di dunia di masa depan. Beri kamu 10 napas waktu, segera lenyap dari mataku, kemana harus kembali dari mana? Sombong, sombong. Tapi itu adalah kemarahan yang membuat tiga pembudidaya surga ini membenci. Untuk bertahan hidup, mereka harus menundukkan kepala bangsawan mereka, bersedia berbisik di depan mata ratusan ribu manusia, untuk menghadapi seorang pria muda di dunia. Ratusan ribu orang di bawah mendidih lagi, Chen Nan seperti iblis di neraka, membuat peri takut mengambil ekornya dan menjadi seorang lelaki, ini luar biasa. Beberapa kepercayaan, mereka runtuh, kekosongan rusak, dan tiga dewa surgawi siap untuk bertarung melawan hukuman surga dan kembali ke alam surgawi. Tetapi pada saat ini, seruan nyaring datang dari jauh. Kamu masih ingin kembali ke surga? Mari kita kubur jiwa di dunia. Penjara 5 yin setan iblis. 4 kata terakhir, satu kata pada satu waktu, 5 lubang raksasa gelap dan kusam muncul di atas langit, dan mereka diblokir di depan selat surgawi, menelan hukuman surgawi guntur dan cahaya. Di kejauhan, sosok tinggi terus kecewa di udara, meninggalkan beberapa gambar sisa di langit yang jauh, dan bergegas mendekat. Pendatang mendistribusikan rambut mereka, tetapi mereka luar biasa dan penuh kemuliaan. Setelah keluar dari penjara 5 iblis-iblis, 5 lubang hitam besar memblokir ketinggian, mencegat kembalinya 3 abadi, dan menelan hukuman surgawi untuk menurunkan cahaya ilahi. Kekuatan orang yang akan datang benar-benar sulit untuk berspekulasi, dan itu agak menakutkan. Kakeknya, metamorfosis ini, mengapa dia keluar? Zijin Shenlong merasa sedikit dingin di lehernya, seolah menghindari wabah, dia menarik beberapa ratus kaki jauhnya dari daerah itu. Bayi naga juga mendesing dan berubah menjadi cahaya emas yang jauh ribuan kilometer jauhnya. Zijin Shenlong kembali ke tanah, Nangong Yin bertanya dengan terkejut, siapa ini? Dunia ini super besar, Chen Nan juga sedikit terkejut, dan orang yang akan datang adalah iblis besar untuk waktu yang lama. Damo mengejutkannya terlalu banyak. Tampaknya setiap kali dia bertemu, latihan kultivasinya tumbuh. Sejak kelahiran istana kekaisaran Chu yang lebih rendah, dia meninju tubuh malaikat bersayap 4 dengan satu pukulan, dan dia dihukum oleh surga. Kedua kalinya dia bertemu, dia bahkan bertarung melawan malaikat bersayap 6 dan peri tingkat tinggi, membunuh mereka pada saat yang sama. Ketika saya bertemu satu sama lain kali ini, saya menembak penjara iblis 5 yin, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memblokir jalan alam surgawi dan melahap kekuatan hukuman surga. Itu benar-benar harus mengejutkan orang. Kelima lubang hitam itu seperti gua, seperti penjara yang terhubung. Seram, pergi ke 3 peri, mereka akan segera ditelan. Chen Nan buru-buru berteriak tanpa henti. Setan itu memutar tubuhnya dan matanya menembakkan 2 lampu ungu. Menatap Chen Nan Rod, ini kamu, mengapa memohon pada mereka? Meskipun mengatakan ini, iblis itu berhenti. Hajar 3 deretan gunung dan laut. 3 abadi di penjara di udara. Wajah ketiga abadi ini sangat bersahaja. Saya tidak pernah berpikir bahwa dunia manusia akan seperti ini. Saya pikir saya akan disembah oleh dunia. Saya tidak ingin melompat keluar dari 2 setan besar secara berurutan. Ketika mereka bertiga takut, mereka tiba-tiba teringat desas-desus tentang alam surgawi. Air di alam manusia adalah berlumpur. Yang terbaik adalah tidak mencobanya dengan ringan. Mereka semua adalah pembudidaya surgawi yang telah menjadi abadi selama hampir 100 tahun. Sulit untuk memahami misteri para penguasa misterius di dunia, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya saat ini. Setan besar itu menyaksikan Chen Nan terbang, dan berkata dengan dingin, orang-orang di alam surga mendobrak dunia dan harus dibunuh. Mengapa Anda menghentikan saya? Punggung ratusan ribu penonton bernafas dingin. Dewa manusia manakah ini? Untuk alasan seperti itu, perlu untuk memakan yang abadi, apakah mungkin bagi dunia manusia untuk menjadi lebih tinggi dari surga? Orang-orang di bawah ini tidak mengerti arti Damo, tapi bagaimana mungkin Chen Nan tidak tahu? Damon adalah penjaga dunia manusia atau penegak hukum, dan merupakan karakter super kejam dari Tanah Timur. Senior sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku membiarkan para senior menunjukkan belas kasihan, tapi aku hanya ingin mereka mendukung beberapa pesan untuk beberapa orang di surga.
Damo terlihat sedikit lebih lambat dan berkata, belum lama ini, ada orang-orang abadi yang turun secara pribadi untuk mengambil para master dengan potensi di dunia. Pada saat itu, aku sedang tutup dan aku bisa menghentikannya di masa depan. Aku tidak ingin seseorang menyerbu dunia secara pribadi terlepas dari perjanjian tahun ini, jika aku tidak penegakkan, mereka benar-benar berpikir tidak ada orang lain di dunia. Petik 2. Bahkan Tuhan, ada kesepakatan antara dunia dan langit, tampaknya dunia tidak setenang yang tampak di permukaan. Baby Long bergumam di kejauhan. Wajah Chen Nan penuh kejutan, bisakah dunia benar-benar setara dengan surga? Dia sedikit tidak yakin dan bertanya, bisakah dunia menghadapi langit? Daemon tertegun, dan kemudian menghela nafas, orang-orang lemah, dan bumi bukan lagi bumi yang saya kenal, tetapi karena saya hidup lagi, saya harus melakukan tugas saya dengan baik. Semua yang saya lakukan, apakah di antara yang disepakati oleh surga dan manusia? Petik 2. Air terjun Han. Chen Nan tidak terkejut, pada masa itu, benar-benar masa ketika orang ingin hidup. Pada saat yang sama, ia benar-benar dikagumi karena keterikatannya dengan setan besar. Setelah memahami beberapa perasaan tersembunyi, Chen Nan merenung sejenak, dan berkata, senior masih membiarkan mereka kembali. Biarkan mereka memperingatkan orang-orang tertentu di surga dan bumi bahwa efeknya mungkin lebih baik. Damo ragu-ragu sedikit dan akhirnya berkata, baiklah, kembalikan saja, dua lainnya akan dimakamkan di dunia. Penjara 5 Yin Iblis-Iblis. Ketika Damodi menghirup, 5 lubang hitam besar menjulang ke arah biksu tua dan peri yang cantik. Ah, ah. Dua teriakan, dua pembudidaya surgawi, ditelan oleh lubang hitam besar, dan tubuh hancur sebelum memasuki rem tanah. Oh, leluhur naganya. Ini benar-benar mesum, kata Tuhan, terlalu berdarah. Kedua naga itu menyusut dari lehernya, dan keduanya merasa kedinginan. Puluhan ribu penonton di dunia terdiam, dan apa yang Chen Nan dan Damodi lakukan hari ini benar-benar menumbangkan citra peri di hati mereka, kepercayaan mereka runtuh, dan semangat mereka terpengaruh hebat. Cadangan hidup, pemain sandiwara setengah baya yang tersisa, pada saat tubuhnya mampu bergerak, ketika prestasi itu runtuh di awan, membungkuk ke Chen Nan dan iblis besar, wajahnya membumi, ketakutan dan otentik, keberuntungan. Chen Nan berkata dengan dingin, kembalilah ke surga, jangan lupa, aku akan membiarkanmu memberitahu bumi. Pemain sandiwara setengah baya ketakutan, temperamennya terbang keluar dari debu, dan dia berdiri gemetar, bergegas menembus ruang seperti anjing berkabung, dan ingin melarikan diri ke saluran surga. Namun, dia sepertinya lupa bahwa hukuman surga akan datang, dia hangus hitam dengan beberapa ranjau besar, dan itu hampir mustahil. Melihatnya dalam kepanikan, Chen Nan merasa kasihan di hatinya, dan menghela nafas naga pedang menebas ke langit dan bergemuruh, membantunya untuk membubarkan puluhan guntur. Pemain sandiwara setengah baya itu adalah kepalanya. Tanpa kembali, dia bergegas ke Celestial Channel. Perlahan menghilang ke dalam kekosongan. Ratusan ribu di bawah ini sangat terkejut. Celestial sebenarnya berlutut kepada dua pria di bumi, yang menghancurkan sebagian kepercayaan mereka. Kamu tahu, yang disebut abadi juga serakah untuk hidup dan mati. Mengapa kamu menyembah mereka? Bisakah mereka menjaga kalian semua selamanya? Bisakah mereka menjaga kesehatan kalian semua? Mereka tidak bisa melakukan apapun untukmu, tetapi mereka semua menikmati kemuliaan tertinggi dunia dan disembah oleh dunia. Apa alasannya? Mengapa yang disebut surga dan bumi? Di atas Anda membayangkan apa yang disebut bumi dan dunia surga terlalu sempurna. Setidaknya menurut saya, apa yang disebut tempat tinggal peri Fang bahkan tidak ada di alam surga. Ada yang lebih kejam daripada dunia, ada dunia yang lemah daging dan makanannya yang kuat, dan pertempurannya lebih sengit daripada dunia. Dan makhluk abadi yang kau kenal hanyalah beberapa orang yang kuat. Apa itu surga? Di jantung bumi semua orang, Anda hanya dapat membangunnya sendiri. 3 pondok, beberapa hektar ladang, jika Anda dapat membuat orang damai, itu adalah tanah surga yang murni. Bumi yang disebut ilusi hanyalah sebuah ladang ajaib. Petik 2. Chen Nan tidak peduli apakah orang-orang di bawah ini masuk atau tidak. Ketukan berantakan, sangat menurunkan langit. Yah, aku masih ingat bahwa namamu Chen Nan. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak ingin kultivasmu maju dengan cepat. Ini sungguh menakjubkan. Sayangnya para petugas penegak hukum Turki jatuh ribuan tahun yang lalu, dan sekarang saya berdua adalah penjaga Dongtu. Saya juga penjaga Dongtu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk berbagi sebagian dari tekanan saya. Petik 2. Ini, Chen Nan sedikit malu. Setelah berpikir sebentar, saya tersenyum dan berkata, para manula memiliki kekuatan dan kekuatan yang hebat. Saya tidak bisa menandingi bahu saya. Saya khawatir saya tidak dapat mengambil tugas yang penting. Saya akan menjadi orang yang bebas. Damo tersenyum, tanpa enggan Chen Nan, berkata, jika kamu tidak mau, aku tidak akan. Untuk setan besar misterius, Chen Nan penuh keraguan, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Hari ini, pihak lain menunjukkan bahwa dia pasti Raja Dewa. Chen Nan bahkan percaya bahwa penjara setan 5 Yin-nya dapat bersaing dengan reinkarnasi kehidupan dan kematian di tanah kaisar. Tentu saja, dia tidak terlalu terkejut. Dia percaya bahwa dua setan pertama tidak benar-benar menunjukkan kekuatan mereka karena mereka tidak menyingkirkan semangat dan semangat tubuh. Demon besar pernah berkata kepada Chen Nan bahwa dia telah melihat pedang naga yang patah di hutan abadi, jelas dia telah membobolnya.
Setelah membobol hutan abadi, dan akhirnya mundur, orang seperti itu pasti adalah pemimpin puncak. Damo adalah satu-satunya master senior yang diketahui oleh Chenan yang berjalan masuk dan keluar dari hutan abadi dengan aman dan tidak terluka. Tampaknya budidaya senior lebih tak terduga daripada sebelumnya. Petik 2. Damo Wenyan menganggukkan kepalanya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya, mengatakan, karena guru lokal kami telah muncul lagi dalam mimpiku, ia masih hidup, ia mengarahkan saya ke arah kultivasi baru. Han, air terjun berkeringat. Damo sangat sesat sehingga ada master. Di kejauhan, Zijin Shenlong hampir jatuh dari awan. Chen Nan juga terkejut, tetapi dia tidak ingin banyak bicara ketika dia melihat iblis besar, jadi tidak mudah untuk bertanya secara detail. Akhirnya, Chen Nan mengucapkan selamat tinggal kepada iblis besar, dan sambil menatap ratusan ribu orang, dia menginjak Shenlong dan terbang menuju langit. Hari ini, apa yang dilakukan Chen Nan disebarkan oleh merpati ke setiap sudut daratan Tianyuan, ini benar-benar kejutan besar, yang mengguncang seluruh dunia kultivasi, dan juga mengguncang semua tanah di bumi. Mulai hari ini, Chen Nan, seorang pria pemberani dan arogan yang berani membunuh peri, ditakdirkan untuk menjadi fokus dunia dan objek pembicaraan dan perhatian semua orang. Ratusan mil jauhnya, bagi Shenlong, itu lebih baik daripada berjalan-jalan di istana. Langit dan jalan bumi mengedip, dan gunung peri di depan sudah di depan mata. Daxue Fengshan, pegunungan ini berwarna putih, tetapi Chen Nan memiliki firasat buruk di sini, tampaknya ada iblis besar yang menunggunya. Hang Tiandao, apakah ada tuan lain yang tidak bisa berhasil? Dia bingung. Pada saat ini, energi magis meletus di gunung peri tempat Hang Tiandao berada, awan gelap di atas gunung, dan hantu iblis besar tercermin dalam awan hitam. Rambut Emi, Tuhan berkata, ini luar biasa. Oh, dia nenek naga, iblis tua. Bagaimana ini mungkin? Barisan gunung tempat Hang Tiandao berada sangat cocok untuk mempraktikkan kekuatan magis jahat. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam kekuatan magis, itu adalah tanah yang berharga dari energi magis, bahkan dalam kasus salju tebal. Orang-orang merasakan sentuhan energi magis yang mengalir. Namun, itu terlalu dilebih-lebihkan pada saat ini, awan gelap menutupi langit, kepingan salju yang berkibar di antara langit dan bumi telah berubah menjadi warna tinta, dan awan besar awan hitam ditekan terhadap vena ajaib ini, dan semua gunung hampir terhubung ke awan ajaib. Dalam energi magis yang bergulir di langit hari itu, hantu besar berdiri di sana dengan dingin, dan Chen Nan bisa melihat sekilas bahwa dia adalah Raja Iblis Tua Surga. Pencuri putih berpakaian Nangong Yin merasakan paksaan besar, yang membuat hatinya panik. Dia menggigil, kakak Chen. Siapa iblis besar di udara itu? Tampaknya penuh permusuhan kepada kita, saya melihat hal-hal tidak baik. Saya merasa ditatap oleh monster super satu persatu. Petik 2. Naga ibu menyala, aku benar-benar tidak memiliki penglihatan, benar-benar bajingan. Bocah itu, anginnya begitu kencang, mari kita melarikan diri. Tuhan berkata, segalanya benar-benar tidak baik. Kedua naga itu bersalah. Hah, bagaimana jika dia benar-benar Raja Iblis? Aku belum bermain melawannya di surga, bagaimana bisa aku mengatakan aku memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Dewa? Selain itu, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar iblis. Saya ditembak di aula bulan berbintang oleh Raja Setan Langit, dan setelah menempati tubuh itu, saya menempati tubuh orang lain. Anda tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang ini dibudidayakan secara mendalam, sama sekali tidak ada kengerian yang nyata. Petik 2. Sekarang, Nangong Yin benar-benar percaya bahwa Chen Nan telah memasuki dunia surga, jika tidak dia tidak dapat menjelaskan masalah membunuh peri, tetapi meskipun dia tahu bahwa Chen Nan Siu tidak dapat diprediksi, dia tidak bisa bahagia, dan dia terus meratap, Tuhan, bagaimana saya bergaul dengan bintang yang begitu sengit, wow. Chen Nan membelah pedang udara dengan tangan kirinya dan pedang naga dengan tangan kanannya, dan naik ke langit. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kedua jenis tentara ajaib ini bersama-sama. Dapat dilihat bahwa ia sangat mementingkan musuh di depannya. Pastikan untuk memasang hantu dan cepat-cepat mengungkapkan tubuhmu untuk menghindari rasa malu. Chen Nan berteriak keras. Setelah kembali ke dunia, saya tidak perlu lagi khawatir akan dibunuh bersama oleh beberapa Raja Dewa. Sekarang menghadapi seorang lelaki yang tidak bisa menjadi dunia campuran, Chen Nan yang bisa sopan. Sekarang bahkan jika dia menghadapi Raja Dewa sejati di dunia takut. Persetan. Goblin raksasa hanya meludahkan dua kata ini, dan beberapa puncak gunung di dekatnya gemetar dua kali, suara gemuruh menyebar hingga puluhan mil. Brengsek, apa kepala orang matimu yang meraung dan berpura-pura seperti itu? Apa-apaan bajingan brengsek itu yang sudah kami perbaiki di dunia surga? Saya akan mengatakan, saya juga kaisar. Petik 2. Mulut Zijin Shenlong tidak hanya menarik kemarahan wanita itu, tetapi juga membuat jijik musuh yang kuat, si goblin raksasa bergidik, dan telapak tangan besar tercetak di udara. Telapak tangan besar bisa beberapa kaki ke bawah dan ditekan seperti bukit. Energi sihir melonjak seperti lautan, mengalir turun dan menjulang, dan gunung di bawah gempa bergetar. Aku mengandalkanmu, kakek naga. Aku tahu kamu seperti biasa, aku tidak membenci kamu dengan naga tua, aku bersinar. Naga emas ungu dengan kulit setebal tembok kota melarikan diri, dan kungfu yang berkedip terbang jauh. Baby Dragon melemparkan panah penembakan matahari ke Chenan, dan melarikan diri dengan desir.
Chen Nan berubah menjadi Chang Hong, naik dari langit, membelah pedang udara di tangan kirinya, dan pedang naga di tangan kanannya, menebas ke arah tangan raksasa di udara. Dua tentara ajaib tingkat pedang, roh pedang dan pedang yang diilhami oleh pedang, bergegas lurus untuk puluhan kaki, menyebarkan energi magis yang bergulir, dan kemudian bertabrakan dengan tangan raksasa di udara, membuat suara dentang bentrokan logam. Ini adalah konfrontasi dari kekuatan tertinggi yang diizinkan oleh dunia manusia, dan hukuman lebih lanjut akan diundang untuk campur tangan. Chenan dan troll itu bertabrakan dengan keras di udara, iblis menghantam langsung, gunung bergetar, dan tarian salju, samar-samar. Iblis Ki akhirnya menghilang, dan troll di langit tinggi mengungkapkan tubuh tinggi mereka, seperti gunung raksasa, dia meraung, dan gerakan awan langsung di 8 arah menyebabkan kecelakaan besar di gunung salju. Longsoran itu mengejutkan. Chen Nan tidak bisa melukai troll tanpa menggunakan kekuatan urutan ketujuh, dan dia mulai meningkatkan kekuatannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak ragu-ragu untuk menarik hukuman surga, tetapi juga untuk menghancurkan troll di depannya dengan penampilan yang sama seperti iblis. Sinar guntur besar tiba-tiba jatuh dari ketinggian di atas langit, dan suara gemuruh itu tidak ada habisnya, dan sebuah jaringan listrik yang ganas membanjiri. Pada saat yang sama, Chen Nan menaruh panah penembakan matahari pada busur Hou Yi, siap melepaskan panah untuk membunuh troll. Tetapi pada saat ini, troll itu meraung marah, dan kemudian menghilang dari udara tipis, hanya menyisakan langit yang penuh energi sihir, perlahan menghilang. Chen Nan sangat marah, orang ini benar-benar menghindar, hukumannya turun, dan mereka semua menyerang dirinya sendiri. Paksa Chen Nan mengubah busur dewa menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi, menyapu petir dewa, dan pada saat yang sama menggunakan pisau naga besar untuk terus-menerus membakar dewa yang menyilaukan. Mans menentang penalti. Akhirnya, Chen Nan, yang melarikan diri dari guntur dahsyat dan kisi-kisi cahaya, berlari dengan agresif ke puncak di kejauhan. Di puncak gunung adalah sejumlah besar istana dan menara. Tampak jelas ada dasar surga. Datang ke puncak gunung, Chen Nan menyapu puing-puing kecil, dan kemudian melangkah maju, menghancurkan monumen besar di depan gerbang gunung Hengtiandao, dan kemudian naga pisau memotong, menyapu dinding besar untuk runtuh. Asap memenuhi udara, dan Chen Nan berteriak, mendengar sepanjang waktu, saya akan mengirim Chen Nan untuk mengirim saya keluar. Ada juga kepala iblis, jika Anda benar-benar di langit, jangan seperti seekor beruang pengecut bersarang seperti itu. Petik 2. Pertempuran antara Fang Kai Chenan dan para troll telah mengganggu langit dan bumi. Ribuan orang segera keluar dari teriakan yang didengar, dan semua orang seperti musuh besar. Mereka telah menerima biografi merpati terbang, mengetahui bahwa Chen Nan telah membunuh dua dewa beberapa ratus mil jauhnya belum lama ini, dan Fang Kai melihat perang dan kekuatan sihirnya, dan sekarang semua orang panik. Chen Nan melangkah maju, menyebabkan murid surga campur mundur, dan akhirnya Chen Nan melangkah ke istana iblis yang tinggi, dan orang-orang dari surga campuran juga bergegas masuk. Setelah itu, beberapa orang lanjut usia yang terlihat menua secara abnormal tampaknya memiliki lebih dari 6 tingkat kultivasi, dan melangkah ke aula pada saat yang sama. Di dalam aula, ada emas yang cemerlang, patung-patung yang mengabadikan banyak leluhur masa lalu, dan patung kaki Chen Nan dari surga campuran leluhur Tao menendang altar. Dia duduk di atas tahta di tengah dan memandang ke bawah ke surga campuran. Sikap sombong semacam itu membuat marah banyak murid setia berikut, tetapi para tetua yang mengolah diri mereka sendiri sangat menekan keributan semua orang, karena takut mereka akan menyinggung Chen Nan dan menyebabkan kematian. Chen Nan, mengapa kamu membuat masalah denganku? Seorang penatua berjalan keluar dari kerumunan dan menanyai Chen Nan, tetapi kata-kata itu tidak cukup tangguh, dan dia tampaknya takut akan kemarahan Chen Nan. Sekarang Chen Nan benar-benar seperti Raja Iblis, dia adalah penguasa tempat ini, duduk di atas tahta dan mengendalikan nasib semua orang. Ini bukan kerusuhan, ini untuk menghancurkannya, kata Chen Nan dengan dingin. Berani, Chen Nan, apa yang kamu, berani menendang patung patriark surga dan duduk di atas tahta pai saya? Seorang murid muda berjalan maju dan menunjuk Chen Nan dengan pedangnya. Para murid yang bercampur di langit masih agak berdarah. Tapi ini bukan alasan mengapa aku memaafkanmu. Tapi hari ini aku tidak benar tentang orang-orang, karena leluhurmu di surga ingin membunuhku, maaf, aku hanya bisa bangkit dan hancurkan fondasi yang telah diletakkannya di dunia. Semua murid Anda di surga surgawi Dao dapat dilindungi dari kematian hari ini. Namun, surga surgawi Dao harus dibubarkan, dan kemudian Anda akan pergi ke hal-hal yang terpisah. Gunung ajaib ini. Petik 2. Kamu, orang gila. Dapatkan hidupmu. Titik titik titik. Beberapa murid muda bergegas dengan pedang mereka, dan murid tua Dao Tian Dao juga terlihat marah, tetapi dia tidak berani melangkah maju untuk menyerang. Chen Nan dengan dingin berkata, saya menghargai para murid berdarah, saya tidak akan membunuhmu. Lagi pula, dia membanting lengan bajunya dengan keras, dan kekuatan besar yang kuat keluar. Semua murid yang bergegas diledakkan keluar. Meskipun tidak ada kehidupan, orang-orang ini tidak bisa lagi memanjat. Jangan yakin untuk datang. Satu-satunya kekuatan adalah ibu kota yang sombong. Saat ini, Hall of Heaven dan Heaven is silent. Meskipun beberapa orang ingin bergegas mereka telah mencoba yang terbaik untuk menahannya. Bagaimana bisa seorang anak fana bisa berperang melawan iblis ini yang dapat membunuh bahkan peri? Katakan padaku, apa asal-usul troll yang bertarung denganku sekarang, jika aku tidak mengatakan yang sebenarnya aku akan membunuh 10 orang dalam satu langkah. Benar-benar sombong, Chen Nantou mengirimkan keluhan yang tak ada habisnya, dan seluruh aula itu sedingin es.
Tidak seorang pun akan meragukannya. Orang ini benar-benar berani membiarkan langit melayang di alam liar, dan darah mengalir ke sungai. Seorang penatua keluar dari kerumunan, dan dia harus mengatakan yang sebenarnya untuk menghindari percampuran darah. Maka aku adalah ilusi wali dari faksi. Dikatakan bahwa leluhur-leluhur Dao pergi tahun itu. Dikatakan bahwa jika leluhur alam surga tidak ragu untuk mengkonsumsi vitalitas dan menjelajah dengan kekuatan besar, ia dapat berkomunikasi dengan ilusi. Haha, begitu, ternyata bajingan itu bajingan. Dia menghabiskan banyak mana di surga untuk mengendalikan boneka dan ingin menggunakannya untuk melawan aku. Sayangnya, dia menghabiskan begitu banyak energi dan hanya bisa menonton. Melihat saya menghancurkan surga campuran. Haha, Anda bukan murid terkemuka di alam surga ketika Anda mengejar saya ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke tanah. Apakah Anda ingin membuat saya mati? Sekarang saya akan menghancurkan fondasi kemanusiaan Anda. Hari ini saya adalah tidak ada cara untuk membuat Anda menonton dengan mata terbuka. Petik 2. Dunia surgawi, Raja Iblis. Yang dipangkas bermeditasi dengan mata tertutup bergumam ludah darah. Chen Nan, kuharap aku bisa memakan dagingmu mentah-mentah. Raja Iblis dari langit marah dan menyerang, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan emosinya, perlahan-lahan menjadi tenang, dan terus memanipulasi hantu-hantu boneka di dunia manusia.